Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, guys. How are you today? Alhamdulillah. Okay, guys, because this is a still moment in Eid Mubarak moment. Before I explain a new material for today, I would like to ask, apologize all of you, yeah, about me if I get or do something wrong with you lah. Ya, Bapak minta maaf minal aidin wal faizin karena masih momen di apa ini Id Mubarak ya, Idul Fitri. Jadi Bapak minta maaf apabila Bapak punya salah-salah ke kalian. Okay, guys, for today maybe this very easiest material for you again, and maybe last week before we do Eid Mubarak I have shared an assignment about report text. Nah, itu sengaja kemarin itu minggu kemarin ada satu assignment di mana akan ngetes tentang pemahaman kalian tentang report text tersendiri. Jadi hari ini kita akan membahas tentang report text. Nah, ini kenapa tidak masuk di room satu? Sepertinya masih belum di open, guys. Jadi sedari tadi Bapak open room open Zoom ini Bapak cari-cari bornya itu nggak ada. Jadi kita nggak apa-apa di lobby aja dulu, oke? Dan untuk mahasiswa-mahasiswa yang semester lain juga it's okay lah, gabung aja dulu. Oke, guys, let's talk about business company report text. Have you ever heard about report text? Apa kalian pernah dengar tentang report text itu apa sih, guys? Pernah? Kira-kira tentang apa tuh? What do you think? What the text talk about? What the text talk about in report text? Kira-kira yang dibahas dari kesimpulan tentang apa aja? Fenomena atau kejadian tertentu. Oke. What's the difference between report text and also descriptive text? Pernah dengar keduanya dong? Lebih rinci. Kalau report, hmm, bisa general. Oke. Okay. Oke, okay, thank you, Faza. So, let's discuss about this one. Sebentar Bapak balas chat dulu sebentar ya dari Alin. Okay, before I explain this material, I would like to explain first about the purpose. Nah, ini bagian dari elemen membaca dan juga menulis. Nanti Bapak berharap kalian semua itu mampu mengidentifikasi penggunaan bahasa dan struktur dalam membuat laporan sederhana tentang perusahaan. Selain itu, rekan-rekan juga diharapkan bisa mengaplikasikan pengetahuannya dalam menulis sebuah laporan bisnis dari sebuah perusahaan. So what the purpose for today or the aim for today? For the first is you can identify
about language use and also structural use to make a report text. And also, the second point here is you have to do practice, writing practice especially, okay? Nanti rekan-rekan akan mempraktikkan menulis laporan sederhana tentang bisnis-bisnis atau hot issue yang ada di dunia kita hari ini. So what is report text, guys? Nah, can you see this PowerPoint? Report text is a text that describe things in general. Seperti yang tadi Pak Za bilang bahwasanya report text itu lebih general, Pak. Yes, ini sudah ada tulisannya. Nah, jelas ya, in general. That present information in a clear and factual manner. Yang mana ini memberikan sebuah informasi yang sudah cukup jelas dan juga sesuai fakta yang ada, guys. Jadi jangan pernah membuat report text itu laporan-laporan yang hoax. Laporan-laporan yang membuat orang lain hanya senang mendengarnya saja, oke? Okay? But you have to talk with a fact, guys. It means that the content of a report text offers information about a particular subject, such as animals, places, events, or anything else, in general way and according to the actual condition of the subject. Jadi ini maksudnya adalah konten-konten di report text ini menghadirkan banyak sekali informasi tentang subjek-subjek yang sudah jelas, guys. Seperti apa? Seperti hewan, tempat, kejadian-kejadian, terus laporan-laporan bisnis analytical di sebuah perusahaan, ya atau membahas tentang things ya, benda gitu. Tapi yang membedakan adalah in generalis, guys. Secara umum. Nah, bedanya tadi sudah di-spill oleh jawaban Faza. Bedanya dengan descriptive text apa? Descriptive text itu in detail, but report text in general. Kalau descriptive text itu secara detail menjelaskan, tapi kalau report text itu secara umum. Nanti kita bahas contohnya. Okay, for instance, if the topic is about endangered species, the text will inform readers about the species, vulnerable status, and the factors contributing to it. Nah, contohnya misalkan kayak gini. Kalau ada topik di mana ada spesies yang sangat dilindungi, teks itu kira-kira akan membahas atau memberikan informasi kepada pembaca tentang spesies-spesies jenis apa saja sih yang dilindungi dan statusnya hari ini tuh sudah persekian berapa atau sudah ada berapa persen yang ada. Dan juga kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kelangkaan ini, guys. Jadi secara umum. Tapi kalau misalkan dari topik yang ini, endangered species, kalau kita buatnya sebuah teks deskriptif, kita hanya akan menjelaskan satu hewan saja. Begitu bedanya. Kalau report text itu menjelaskan keseluruhan hewan dan kenapa bisa terjadi kepunahan, tapi kalau descriptive text itu menjelaskan satu hewan langka yang akan punah. In detail and in general. So that is the difference between reports and also descriptive text. About the language picture here, in report text, you can use of general nouns, use relating verbs, yeah, use present tense, use of behavioral verbs, use of technical term. Nah, ini ada language picture yang memang harus sudah ada di situ ya. Sudah ada di dalam kalimatnya. Yang paling utama, ini sudah pasti pakainya adalah present tense, guys. Ini sudah dibahas di semester 1 dan semester 2 ini Bapak anggap rekan-rekan semuanya itu sudah memahami ya di level 80% tentang ini present tense. Nah, untuk general noun relating verbs ini adalah tambahan-tambahan yang ada di present tense. Okay, let's discuss about report text structure. Tentunya di dalam sebuah teks, guys, mau descriptive text, report text, atau phenomenon text, atau teks-teks yang lain, itu sudah pasti punya struktur tersendiri atau ciri di mana teks itu akan disebut report text atau descriptive text. For the first here, for report text structure is called by general classification. General classification.
Dari judul aja nih kalian udah bisa nebak yang namanya general itu umum, klasifikasi itu ada ya ke pengkelasan, klasifikasi secara umum. Nah, in this point, in this section, sorry, Hmm. This section introduces the subject and provides an overall classification or categorization. It sets the context for the readers, allowing them to understand the broader topic that will be discussed. Ya, topik yang paling pertama di sini atau struktur yang paling pertama yang disebut general classification ini menjelaskan atau mengenalkan tentang si subjek dan juga keseluruhan secara klasifikasi tentang dari kategori yang akan kita jelaskan. Nah, it sets the context for the reader. Ini akan membentuk sebuah isi untuk si pembaca dan memperbolehkan mereka untuk mengetahui atau memahami topik-topik yang akan kita bahas. So in the general classification, you will find a brief introduction to the subject, its purpose, and its relevance. Jadi di bagian ini, di bagian general classification itu you will find, kalian akan menemukan bagian-bagian brief introduction atau penjelasan secara singkatnya tentang dari subjek yang akan kita jelaskan, its purpose, tujuannya, and its relevance, keterkaitan si benda ini dengan yang lain-lainnya. For example, guys, if the report text is about smartphones, the general classification may introduce smartphone as a handheld electronic device used for communication, internet access, and also various other purposes. Nah, contohnya gini, kalau ada satu topik kita akan bahas tentang smartphone, kalau kita membuat report text, yang kita buat itu adalah penjelasan-penjelasan tentang smartphone atau handphone secara umum. Oke, secara umum. Handphone itu digunakan untuk apa, fungsinya untuk apa, apakah ada internet access-nya atau jenis-jenis tipe standar spesifikasinya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, itu tapi secara keseluruhan atau secara umum menjelaskan fungsi dari si handphone tersebut. But when we talk in descriptive text, ketika kita membicarakan smartphone dengan struktur descriptive text, itu sudah pasti kita akan menjelaskan secara detail tentang satu smartphone. Nah, kalau di report text nggak disebutin merek, intinya gitu, nggak disebutin merek, hanya dijelasin tujuannya pentingnya handphone itu apa. Tapi kalau di descriptive text, kita itu menjelaskan satu merek tertentu, spesifikasi secara detailnya seperti apa. Nah, itu bedanya antara report text dan juga descriptive text. Next. Nah, after general classification, you also will make a description. Nah, the description section offers more detailed information about the subject, covering its feature, characteristic, function, or any other relevant aspect. Sudah barang tentu yang namanya deskripsi itu harus mempunyai detail-detail informasi tentang si subjek yang kita akan jelaskan, guys. Tentang karakteristiknya, fungsinya, dan juga hubungan-hubungan atau keterkaitan dengan si subjek yang kita jelaskan. Misalkan tadi handphone. Handphone itu kita jelaskan di deskripsinya, kenapa handphone itu penting. Nah, berarti yang kita bahas itu adalah tentang relevan aspek. Kenapa handphone itu penting? Fungsinya buat apa? Untuk menghubungkan yang jauh menjadi dekat dan lain sebagainya. Atau bagian yang kedua untuk mencari informasi di dunia luar secara terbuka dan bebas, berarti itu the function, guys. Ya, kalau karakteristik berarti mempunyai karakter-karakter, tapi tidak disebutkan mereknya, guys, kalau repeat text. Hanya disebutkan karakteristik bahwasanya untuk gaming itu jenisnya harus pakai prosesor SSD. Minimal gen keberapa? SSD. Bukan SSD, guys. Pakai apa? Misalkan pakai Snapdragon keberapa gitu. Tapi kalau misalkan hanya sekedar untuk foto, pakainya MediaTek keberapa seperti itu. Itu tentang karakteristik. Tapi tanpa menyebutkan merek, guys. Gak menyebutkan merek si handphone. Okay. This part aims to give readers a comprehensive understanding of the topic by presenting various aspect and subtopic relate to general subject. Nah, bagian ini tuh penting banget
untuk dihadirkan kepada pembaca. Kenapa? Untuk memberikan pemahaman yang lebih tajam, comprehensive understanding of the topic ya, tentang si topik yang kita bahas. Dengan apa? Dengan menghadirkan beberapa aspek atau subtopik yang ya relevan terhadap topik yang kita bahas. Contohnya tentang masih smartphone, ada various topiknya atau subtopiknya itu membahas tentang perbedaan si MediaTek dengan si Qualcomm Snapdragon. Kenapa Snapdragon itu cocoknya untuk gamers, tapi MediaTek cocoknya untuk yang hobi foto dan selfie. Kenapa itu disebut perbandingan comprehensive understanding? Karena membedakan, guys. Ingat, report text itu membedakan secara keseluruhan atau menjelaskan kepada pembaca secara umum. Oke. Tapi kalau kita membahasnya descriptive text, kita akan membahas antara Vivo dengan Xiaomi. Itu bedanya gitu deh. Ya, kalau descriptive text itu secara detail, si merek juga disebut. Tapi kalau report text, merek nggak disebut, tapi spesifikasi dijelaskan secara detail. In the description section, you may find information about the subject's history. Nah, ini tadi juga dijelasin. Di bagian deskripsi ini, kalian juga akan menemukan informasi tentang subject history, sejarah dari si subjeknya. Kenapa sih tiba-tiba Pipo terkenal di Indonesia? Gara-gara apa? Sejarahnya seperti apa pertama masuk Pipo? Karena banyak sekali orang Indonesia dulunya misalkan hobi selfie dan sebagainya. Kenapa Xiaomi bisa masuk ke Indonesia? Karena untuk memenuhi kaum-kaum gamers dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Itu subjek historinya. Types. Nah, kalau types-nya ini kita akan menjelaskan beberapa tipe yang ada penggunaan handphone ya. Tipe handphone itu banyak-banyak banget. Ada yang tipenya untuk gamers, ada tipe untuk yang hobi selfie, ada juga yang sinematik karena sekarang udah mulai masuk-masuk ke situ ya. Termasuk juga ada brandingan iPhone itu fungsinya buat seperti apa. Dan advantages kita juga akan menjelaskan tentang manfaat handphone itu seperti apa sih guys. Manfaat handphone itu baik seperti apa secara umum ya. Bayangkan secara umum. Dan juga ketika kita menjelaskan tentang advantages, you have to explain about disadvantages atau efek negatifnya juga. And any other version detail. Dan bagian-bagian yang mungkin dibutuhkan. Okay, continue with the smartphone example. The description section could discuss the different types of smartphone, their operating system, feature, application, and their impact on society. Ini yang tadi Bapak bahas, tapi secara bahasa Indonesia ya. Jadi kalau misalkan kita menjelaskan report text bagian deskripsi ini tentang smartphone, ini akan menjelaskan beberapa tipe, perbedaan-perbedaan tipe yang ada di HP, their operating system, itu OS-nya beda-beda antara Huawei, Xiaomi, Vivo, OS-nya udah masing-masing guys. Dan iPhone juga udah pasti masing-masing. Itu yang disebut dengan operating system. Ada fiturnya itu kayak MediaTek, terus jenis kameranya berapa megapiksel dan lain sebagainya. Ada application. Application itu aplikasi yang penunjang di HP yang membuat HP yang A dan B itu beda seperti apa, kenapa. Their impact on society dan impact atau efek yang akan diterima ketika kita menggunakan smartphone di masyarakat. Oke, sampai sini dulu. Apakah aman? Clear up ya? Oke, guys. Nah, last week, all of you, you have read some case, okay? Some case di mana kalian itu membaca sebuah teks dan di bawahnya ada assignment atau tasknya itu ada dua tabel ya kalau nggak salah, ada dua tabel. Kalian harus memisahkan mana description 1, 2, 3 dan juga mana general information. Masih ingat tugas yang kemarin? Masih kebayang? Bapak nanyanya masih kebayang ya, bukan nanya jawabannya masih ingat atau enggak. Masih kebayang bentuk soalnya? Oke. Nah, guys, many people in Indonesia, or Indonesian people, have struggling to make some writing assignment. Banyak banget orang Indonesia itu bermasalah ketika kita ada tugas suruh menulis. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena mayoritas kita itu kadang-kadang semua detail dimasukkan di dalam satu paragraf. Betul atau enggak? Atau kalian pernah
Pernah merasakan nggak? Misalkan dapat tugas dari guru SMA atau SMP, ayo mengarang sebuah cerita. Apa kalian kalian pernah merasa mentok, guys, idenya? Apa pernah begitu? Pernah. Kira-kira kenapa alasannya tuh? Oke, udah nggak tahu kita mau ngomong apa lagi. Oke, satu. Apa lagi kira-kira? Urutannya. Oke, urutannya. Terus kita juga stuck tentang idenya. Terus kira-kira apa lagi? Udah. Oke, kita ngetes dulu deh. Dan selain dari teks ini ya, kita nyambung dengan materi tadi yang Bapak contohkan tentang smartphone, guys. Nah, kira-kira ketika ada smartphone, kira-kira dengan tema atau topik smartphone ini, ketika di bagian yang pertama, di bagian ini guys, general information, kalian akan ngebahas apa? Versi Indonesia aja nggak apa-apa. Apa yang akan kalian bahas? Sejarah diciptakannya telepon. Oke, in general. Ditemukan tahun berapa, terus berkembang tahun ke tahun demi tahun seperti apa, makin mengecil dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama. Nah, setelah itu, dijelaskan ke yang keduanya kira-kira tentang apa? Oke, fitur yang pertama. Lanjut, apa lagi? Apa lagi kira-kira? Fungsi. Oke, fitur fungsi. Sudah tiga. Terus, yang tadi Bapak bilang tadi MediaTek sama Snapdragon itu apa guys? Iya, spesifikasi. Oke, kita lihat di PowerPoint Bapak guys. Nah, yang tadi smartphone, tadi jawaban rekan-rekan ya. Di general information itu kita akan bahas tentang sejarahnya Pak. Yes, boleh banget. Jadi di bagian main idea di sini, ketika kita akan menjelaskan satu topik tentang smartphones atau phones here, you have to explain for the first in historical is allowed tentang function kayaknya jangan dulu deh. Jadi intinya general information ini menjelaskan secara umum kenapa smartphone itu penting dan ada. Intinya gitu. Nah, di sini ada 4 tabel guys, ada description 1, description 2, description 3 dan juga description 4. Kenapa Bapak menghadirkan ini? Ini untuk memudahkan kalian ketika kalian akan membuat sebuah teks. Ini disebutnya Foursquare guys. Foursquare karena ada 4, padahal ada 5 ya. Ada 4 kotak di sini. Ini akan memudahkan kalian. Tadi di sini sudah dijelaskan tentang historical. Tadi juga yang bilang, Pak, yang paling pertama mungkin kita akan jelaskan tentang fitur. Oke, berarti di sini di description 1, tulis dulu nih ide kita, feature, keunggulan-keunggulannya. Description kedua, tadi disebutkan function, Pak. Yes, tulis di sini function. Deskripsi ketiga kita bahas tentang spesifikasi, tulis specification. Nah, yang keempat itu conclusion, itu udah pasti kesimpulan ya, guys. Nah, tujuannya ditulis seperti ini, buat apa, Pak? Untuk membatasi kalian tidak ngambil di dalam satu paragraf, tiga topik ini di dalam satu paragraf. Nah, kenapa kita bisa mentok terhadap ide dalam penulisan, seperti tadi kata Mbak Aprilia, kadang kita mentok, Pak. Kita mau ngomong apa lagi? Ya, mentok itu karena kita tidak membuat begini.
Di paragraf satu kita akan bahas apa, paragraf 2 bahas apa, paragraf 3 bahas apa. Yang nantinya ketika kita tidak punya ini, topik 3 tadi dimasukkan di dalam satu paragraf yang sama. Pada akhirnya mentok. Begitu guys. Nah, ketika sudah dijelaskan sini, main idea ini sudah satu paragraf, deskripsi satu tentang feature, kalian jelasin fiturnya tuh apa aja, mulai dari kameranya bagus dan enggak, kenapa kamera bagus itu penting banget untuk menghubungkan apa. Nah, fitur juga yang kedua, sudah ada internet. Nah, internet waktu pertama keluar itu tahun 2000 sekian ya, itu masih 2G, sorry bukan 2G, masih Edge malah, masih Edge. Tahun berapa naik jadi 3G, naik jadi 4G dan sekarang sudah 5G, itu masuknya feature. Setelah menjelaskan tentang itu, baru kita jelasin fungsi-fungsinya. Fungsi dari siapa? Fungsi dari smartphone. Boleh. Atau fungsi dari tadi tentang fitur. Kamera fungsinya buat apa? Terus internet fungsinya buat apa? Terus mungkin aplikasi-aplikasi seperti WA dan lain sebagainya itu masuk juga di penjelasan seperti ini. Baru setelah itu kita jelasin yang agak beda nih tentang spesifikasi yang dimiliki oleh HP. Tanpa menyebutkan merek guys. Hanya spesifikasi intinya HP itu zaman sekarang ada tiga tipe. Tiga tipe. Kalau oh iya benar tiga tipe. Satu jenisnya ada yang pakai OS Windows, yang kedua OS Android, yang ketiga pakai yang kayak iPhone ya, yang Mac, keluarga MacBook yang kayak gitulah. Jadi ada tiga tipe. Itu disebutin MediaTek, disebutin apa namanya tuh Snapdragon dan fungsinya untuk apa dan lain sebagainya. Itu di satu, dua, dan tiga dijelaskan. Dan bagian terakhir, di bagian terakhir ini adalah conclusion atau kesimpulan. Kenapa smartphone itu penting? Oke, itu boleh. Nah, Pak, boleh nggak kalau misalkan di deskripsi satunya kita ngejelasin fitur sama function sama fitur. Di paragraf 2-nya kita jelasin tentang spesifikasi. Paragraf ketiganya kita bahas tentang advantages atau disadvantages, manfaat dan ketidakbermanfaatan dari HP. Boleh banget. Jadi kita itu kalau di Repotex harus menghadirkan beberapa informasi secara umum tentang satu topik. Kenapa sih handphone itu penting, manfaatnya apa, disadvantage-nya apa. Nah, kayak model ini topik yang pertama. Kalau topik yang kedua Bapak masukkan di sini. Tentang internet. Kalian akan bahas apa untuk di sini? Di general information-nya. Internet. Kita bahas internet. Kira-kira general information-nya apa? Oke, sejarah. Nah, di deskripsi satu kira-kira kita bahas apa? Bahas apa? Apa yang dinamakan internet? Internet itu seperti apa? Oke, lanjut. Paragraf 2. Paragraf 2. Paragraf 3, sorry, deskripsi 2 ini. Bahas apa? Fungsinya. Oke, function-functionnya. Ketiga, apa nih? Apakah Oke, kelebihan dan kekurangan. Sip. Kelebihan dan kekurangan dari internet. Ada manfaatnya, ada efek negatifnya. Itu juga dibahas, guys. Dan yang keempat, seperti biasa, conclusion. Kesimpulannya. Jadi kesimpulan setelah kita bikin, baru kita bikin kesimpulan. Seperti itu, guys. Oke, apa yang Bapak jelaskan tentang apa namanya teh? Foursquare ini paham? Jelas? Amankah? Aman ya. Jadi Bapak berharap kalian semua rekan-rekan ya, kalau nanti ada sesuatu tugas, mau itu artikel, makalah, ataupun teks-teks yang simple kayak gini,
rekan-rekan pakai ilmu ini. Pakai semua. Karena ini akan membantu rekan-rekan banget. Ya. Misalkan kita akan bahas tentang latar belakang masalah. Pakai ini juga. Karena latar belakang nggak mungkin bikin cuma satu paragraf. Pakai yang ini. Untuk pakai rumusan masalah, pakai ini juga. Pakai yang lain-lainnya. Pokoknya rumus ini Bapak kasih ke kalian semua sebagai modal utama biar nanti nggak mentok ketika disuruh ngarang-ngarang guys. Oke, kita lihat nextnya. Nah, tadi kita bahas tentang Foursquare-nya dan ini adalah contoh teksnya guys. Ini mind mapping into report text. Kalau tadi mind mappingnya, sorry. Nah ini general information atau main idenya economic development in West Java Provinsi. Perkembangan ekonomi di Jawa Barat. Oke, ini informasi paling pertamanya. Nah, di deskripsi satu itu kita akan membahas tentang economic overview. Ini ada pembahasan secara keseluruhan tentang ekonomi, seperti apa sih makna ekonomi itu seperti apa. Yang kedua ada investment trends, ada apa investasi-investasi secara terkhusus. Yang ketiga kita akan menjelaskan challenge and opportunities, ada tantangan dan juga kesempatan seperti apa. Dan terakhir adalah conclusion. Nah ini contohnya yang Bapak bikin tentang economic development West Java Province. Nah ini disebutnya dengan title guys, judulnya. Nah general information itu kita akan membahas tentang ini, tentang secara keseluruhan, tentang ekonomi secara keseluruhan yang ada di Jawa Barat. Nah, contohnya West Java is one of the most economical vibrant province in Indonesia. Satu. Its strategic location and rich natural research have made it a key contributor to the country economy. Nah, di kalimat paragraf 1 ini, mana yang disebut dengan main idea, guys? Atau kalimat utamanya? Paragraf 1. Yang ini, Jak. Sampai ini ya? Oke. Nah, rekan-rekan, kalau rekan-rekan sudah memahami mana yang disebut dengan main idea atau main topik, topik utama di dalam satu paragraf, nanti di bawah ini rekan-rekan itu membuat sambungan kalimat yang nyambung dengan kalimat utama ini. Nah, kalimat utama ini didapat dari mana, Pak? Didapat dari rekan-rekan nulis di sini nih, di main mappingnya. Makanya penting banget ini diterapin. Nanti ke bawahnya tuh kita akan membahas dan tidak lepas dari pembahasan-pembahasan yang ada di tulisan-tulisan tadi. Kita lanjut lagi. Nah, West Java economic has been growing steadily in recent years with a strong focus on manufacturing, agriculture, and service. Nah, ini yang disebut dengan main idea. Nanti ke bawahnya kita lanjutkan dengan topik yang ada di main idea ini. Begitu seterusnya sampai di bagian terakhir. Nah, kalau deskripsi 1, 2, 3 Bapak yakin kalian tinggal meneruskan. Dan ini yang keempat, kalian itu wajib banget membuat sebuah kesimpulan dari apa yang kalian tulis guys. In conclusion, West Java economy continues to display resilience and potential for further growth. Ya, jadi intinya pada kesimpulan ini ekonomi Jawa Barat itu terus berlangsung dan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan potensial untuk perkembangan di masa depan. Nah, ke kalimat ke belakangnya, kalian tinggal tambahkan kesimpulan-kesimpulan yang lain yang nyambung dengan paragraf 1, 2, 3 ini. Oke guys. Oke, sampai sini dulu. Aman kah? Aman. Benar. Aman ya? Oke, kalau aman, kita pertemuan keberapa ini guys? Bapak hampir lupa. Ini 6 atau 7? Baru 5. Hah, baru 5? Baru 5 atau 6? Yang kelima, yang kelima itu pas Bapak kasih assignment ya. Bapak anggapnya Bapak anggapnya itu adalah kelima. Ini keenam berarti.
Iya, yang kemarin Bapak anggap yang kelima ya. Oke ya, berarti sekarang adalah yang keenam. Oke, guys. Ini adalah individual tasknya. After studying this model, it's time for us to practice reading and analyzing the text. Ya. Nah, tugasnya kalian adalah sudah ketebak apa? Ada yang bisa nebak tugasnya? Oke, rekan-rekan, nanti kalian cari satu topik yang sedang berkembang pesat di dunia kita. Mau topiknya tentang Iran boleh, mau topiknya tentang ekonomi, skandal ekonomi yang terjadi karena perang Iran Israel boleh, mau tentang MBG boleh, mau tentang perekonomian perbedaan ekonomi Jateng dan Jawa Barat boleh. Pokoknya hal-hal yang terjadi di Indonesia atau di luar negeri juga boleh. Nah, nanti you have to make a writing. Kamu akan tulis dulu teksnya. Setelah itu rekan-rekan buat videonya seolah-olah rekan itu kayak influencer. Paham? Pernah lihat influencer-influencer di Instagram atau di TikTok yang ngejelasin tentang suatu masalah? Nah, rekan-rekan bikinnya kayak gitu. Oke? Aman, guys? Tugasnya ada 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 pertanyaan tugasnya? English, udah pasti. Jangan lupa pakai CC. Nah, durasi Bapak tidak akan membatasi, tapi minimal nyentuh di angka 2,5 menit. Oke, 2,5 menit. Ya, nggak perlu ngejelasin cepet-cepet banget. Clear, santai-santai, kayak kalian lagi ngejelasin sesuatu aja, kayak influencer ngejelasin barang jualannya kayak gitu deh. Ya, kalian cari referensinya di modelan TikTok atau di YouTube atau di IG tentang seseorang yang menjelaskan report text itu seperti apa. Ingat yang dijelasin adalah isu-isu yang terjadi yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Boleh banget laporkan kepada pembaca atau pendengar tentang apa yang terjadi di dunia saat ini. Oke, guys, minimal 2,5 menit, maksimalnya bebas. Mau 10 menit juga nggak apa-apa. Nanti tugasnya di sorry. Nanti tugasnya ditempelin di itu, guys, biasa. Apa namanya teh? Google Sites. Google Sites-nya udah pada jadi? Udah. Nanti kalau sudah berarti nanti Bapak akan cross check satu persatu. Nanti jangan lupa di embed linknya masukin ke situ. Untuk segala tugas, apakah Bapak perlu membuat listnya biar kalian ingat? Boleh dong. Gimana? Oh, boleh. Sorry, untuk tugas ya. Karena kalian kan nulis dulu, guys. Nulis dulu nih. Kalau nulis dulu berarti full English. It's okay, nggak apa-apa. Pak, apakah ngerekamnya nanti pada saat rekam kayak Bapak? Ini kan tab Bapak nih di depan. Teksnya ada di sebelah. Boleh nggak Pak? Boleh. Nggak apa-apa. Karena yang akan Bapak nilai itu adalah satu isinya. Bapak jelasin dulu rubrik penilaian Bapak ya. Satu udah pasti isinya. Yang kedua adalah pronounce-nya. Yang ketiga itu adalah struktur tulisan yang ada di teks kalian semua. Begitu. Jadi akan ada 3 penilaian. Yang keempat itu adalah PD. Nah, PD juga akan termasuk di nilai Bapak. Begitu. Aman? Any question anymore? Aman ya. Untuk list tugas Bapak perlu buatkan atau tidak, guys? Oke, nanti Bapak akan buatkan ya. Biar kalian sama-sama ingat. Bapak ingat, kalian juga ingat. Oke, ini Bapak lagi ngerekam pertemuan hari ini. Barangkali kalian agak ada lupa-lupa ingat.
Nanti Bapak akan sharekan linknya di Google Drive-nya Bapak, barangkali kalian mau dan butuh untuk menjelaskan lain-lainnya. Aman sampai sini guys? Aman. Kelas B juga ada ya? Oke, kelas B nanti Bapak akan share link juga biar nanti yang belum lihat, belum nonton bisa didengarkan di rumahnya masing-masing. Oke, Bapak ambil sebelum kita tutup guys. On dong, Bapak pengen selfie dulu nih sama teman-teman semua. Absen dong, makanya di screenshot dulu nanti di absen sama Bapak manual. Oke, tahan dulu. Di on dulu ya, di on dulu semua. Oke, ready? Nih di halaman satu dulu. Satu, dua, tiga. Oke, di halaman kedua guys. Satu, dua, tiga. Oke, halaman berapa nih? Terakhir, terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, aman ya guys. Jangan lupa nanti tugasnya dibuat deadline-nya nanti UAS, tapi jangan jangan sampai ditunda-tunda, nanti kalian kelabakan. Karena Bapak yakin di antara kalian semua ada yang sambil bekerja juga. Apalagi yang online nih, yang online mayoritasnya kerja. Dicicil-cicil aja, karena deadline-nya itu sampai 1 minggu sebelum UAS. Oke guys, thank you for today. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, terima kasih sudah hadir di ruang meeting ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah untuk kalian semuanya guys. Last word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, boleh live ya.